Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari Bapak Ibu kita memuji Tuhan. Kita katakan, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 12 ayat ke-35 sampai dengan ke-48. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop kewaspadaan. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetok pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah, ini jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Kata Petrus, Tuhan, kamikah yang engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, atau juga semua orang? Jawab Tuhan, jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jikalau hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, dan makan, minum, dan mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali merenungkan firman Tuhan, dan saya memberikan tema bagi kita untuk renungan hari ini, yaitu setia dan sigap melayani Tuhan. Setia dan sigap melayani Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, sebagai orang Kristen yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, selayaknya kita hidup menjadi seorang Kristen yang setia dan sigap untuk melayani Yesus Kristus. Sebagaimana iman percaya kita mengakui bahwa Dia telah datang melayani kita, dan sepatutnya kita boleh melayani Dia sebagai Raja atas hidup kita. Bapak Ibu saudara terkasih, dan melalui tema pada hari ini, dituntut apa yang menjadi bukti di tengah-tengah kehidupan kita, bahwa kita sungguh-sungguh adalah anak Tuhan, bahwa kita sungguh-sungguh adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam perikop sebelumnya, membicarakan bagaimana anak Tuhan yang sejati tidak terjebak pada materialisme, karena dia tahu bahwa hanya Allah yang menjadi Tuhan atas hidupnya. Sehingga di perikop pada hari ini
kita akan berbicara mengenai orang Kristen yang setia di hadapan Allah, yang mengerti kehendak Allah dan siap melayani Allah dalam situasi apapun. Sehingga melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh kita baca hari ini, orang Kristen diilustrasikan sebagai seorang hamba yang tidak punya hak apa-apa karena hidupnya adalah milik Allah. Sehingga pemahaman yang benar akan kepemilikan Allah atas diri kita akan ditunjukkan dengan kesetiaan dan kesiapan kita di dalam melayani Tuhan dalam setiap waktu hidup kita. Bapak Ibu, apa hasil dari kesetiaan itu? Kesetiaan itu akan sungguh mengejutkan ketika tuannya melihat sikap hambanya yang sungguh mau melayani. Kalau kita melihat Bapak Ibu yang kayak 37 tadi, dikatakan bahwa berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Bapak Ibu sang terkasih, inilah bukti kesetiaan bahwa siap sedia dan berjaga-jaga. Dan ketika kita mau melakukan itu, maka kita akan berbahagia di dalam Kristus Yesus, karena kita akan mengalami kasih karunia-Nya. Dan sebaliknya, ketika kita mengaku dan tidak mengerti kehendak Allah, maka kita akan menjadi seorang pembohong yang hanya berkata, saya mengikut Tuhan, namun tidak memiliki kesetiaan di hadapan Tuhan Allah. Sehingga ilustrasi ini boleh dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan melalui Injil Lukas pada hari ini kepada kita. Sebagai orang Kristen yang sungguh percaya, senantiasalah kita mau hidup setia melayani Tuhan Allah. Kesetiaan kita akan diuji ketika kita mau sungguh melayani Dia. Teruji dari hal-hal yang terkecil ketika beribadah. Sekalipun cuaca kurang mendukung, namun kita mau terus melangkahkan kaki kita datang beribadah, bersekutu, memuji Tuhan. Namun sering kita melihat ketika cuaca kurang bagus, kursi-kursi di gereja banyak yang kosong. Namun hari ini firman Tuhan mau menegaskan kepada kita bahwa sebagai orang percaya, senantiasalah kita harus hidup setia melayani Tuhan Allah. Itulah buktinya bahwa kita sungguh percaya dan setia di hadapan Tuhan Allah. Bukan karena tergantung situasi, bukan karena tergantung cuaca mau melayani Tuhan. Namun apapun keadaan yang kita alami, apapun situasi yang kita alami, kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari ini, tetaplah melayani Tuhan Allah. Sehingga perikop ini berbicara mengenai berjaga-jaga menghadapi kedatangan Yesus kedua kali. Sehingga kita harus memiliki sikap yang mau terus hidup di dalam Tuhan dan tetap setia dan bersiap siaga di dalam menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan itu akan teruji lewat kesetiaan kita yang mau sungguh melakukan kehendak Tuhan Allah. Sehingga ketika kita melakukan itu, yang ke-37, 38 dan 43 tadi kita katakan bahwa Tuhan menyebut kita adalah orang yang berbahagia. Jadi Bapak Ibu, jikalau hidup kita mau berbahagia, tetaplah lakukan tugas tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu hidup setia dan mau melayani Tuhan tanpa memandang situasi, tanpa memandang apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Apapun situasinya, tetap layani Tuhan, muliakan nama Tuhan lewat iman percaya kita yang sungguh kepada Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi,
Kami kembali bersyukur untuk renungan hari ini yang telah mengingatkan kami bahwa kasih Kristus melingkupi hidup kami, dan lewat itu kami boleh beriman kepada Tuhan, dan lewat iman kami hidup setia dan sungguh melakukan kehendak Tuhan, melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Tuhan, mampukan kami sehingga kami boleh beroleh kasih karunia Tuhan, dan kami menjadi orang-orang yang Tuhan katakan orang-orang yang berbahagia. Terpuji Engkau Bapa. Tuhan, kami berdoa dan renungan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam,